Shalom, perkenalkan nama saya Natali J. Isabel dari kelas 10 MIPA 3 absen 25 akan menjelaskan tentang materi dari seorang reformator yang bernama John Knox. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama ada latar belakang dan pendidikan, yang kedua ada dasar pemikiran reformasi, yang ketiga ada dampak reformasi, yang keempat ada kesimpulan dan ayat, dan yang terakhir ada pelajaran yang dapat kita ambil. 1. Latar belakang. John Knox lahir sekitar tahun 1513 di Huntington, Britania Raya. Buyut, kakek, juga ayahnya punya posisi terhormat dalam keluarga pangeran-pangeran Bothwell, klan yang memiliki pengaruh kuat di wilayah tempat tinggal Knox. Dengan latar belakang tersebut, Knox tidak memiliki kendala yang cukup berarti dalam mengakses pendidikan. John Knox meninggal pada 24 November 1572 di Edinburgh, Britania Raya. Pendidikan. John Knox bersekolah di sekolah setempat dan meninggalkan rumah pada usia 15 tahun untuk belajar di Santo Salvator's College, University of Santo Andrews. Ia menerima gelar sarjana ketuhanan dan ia ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 15 April 1536. 2. Dasar Reformasi. Pada tahun 1543, Knox bertemu dengan George Wishart dan melalui karya Roh Kudus ia bertobat ketika membaca Yohanes 17 yang berisi doa imam besar, Kristus bagi murid-muridnya dan bagi orang-orang yang percaya melalui kesaksian mereka. Wishart dieksekusi oleh gereja di muka Santo Andrews. Dieksekusi ini memberi pengaruh yang dalam terhadap Knox. 5 minggu terakhir bersama Wishart telah mempersiapkannya untuk menjadi reformator pada masa mendatang. Bagi Knox, gereja pada masa itu telah kehilangan esensi dan lebih mengedepankan simbolisme, sesuatu yang kemudian diidentifikasi Knox sebagai penyembahan berhala. 3. Dampak reformasi. Khotbah John Knox menggerakkan massa untuk secara spontan pergi ke gereja-gereja dan biara-biara dan menyingkirkan barang-barang yang sudah disakralkan oleh gereja saat itu dan segala berhala lainnya. Pemerintah Skotlandia yang tidak senang dengan keadaan ini memerintahkan untuk menyingkirkan tokoh-tokoh reformasi dari Skotlandia. Namun, pemerintahan tidak kuat menahan kekuatan massa ini. Bukan saja demikian, Parlemen bahkan kemudian mengakui bahwa pengajaran yang diajarkan John Knox yang kembali kepada kebenaran Alkitab adalah satu-satunya pengajaran yang paling benar di Skotlandia. Kebangunan rohani besar terjadi di kalangan umat Kristen di Skotlandia. Keempat, kesimpulan dan ayat. Kesimpulannya adalah tidak peduli apapun rintangannya yang dihadapi oleh John Knox, ia tetap maju untuk menegakkan kebenaran. Ayat yang bisa kita petik dari materi pada hari ini adalah dari Filipi 4 ayat 6-7 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Yang kelima adalah pelajaran yang dapat kita petik. Pelajaran yang pertama adalah bulatkanlah tekad untuk melangkah meninggalkan zona nyaman kita dan berani bayar harga untuk sebuah lawatan sesuai rema Tuhan. Yang kedua adalah berjalan maju dan percaya pada Tuhan bahwa Tuhan selalu mendampingi kita sehingga kita tidak perlu khawatir. Ini adalah sumber-sumber yang saya gunakan untuk membuat materi tentang reformator John Knox. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga video tentang materi John Knox ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Shalom semuanya.